Ya baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Jamal Jumanur, kelas Sosiologi B. Di sini saya ingin mereview buku yang ke-9 tentang kesenjangan informasi pandemi. Bab 1, semua tentang informasi. Bagian pertama, kurangnya pengetahuan menular. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV. Itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Itu memberikan gambaran, bayangkan virus itu sedemikian rupa sehingga hidung orang mengembang dan membuatnya bersinar merah terang seperti Rodolf si rubah berhidung merah. Bayangkan juga bahwa seperti itu orang-orang pindah. Mereka meninggalkan jejak merah yang bisa Anda lihat bahwa setelah jumlah jam, maka siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang aman untuk berinteraksi. Jika mereka atau Anda memiliki pro gigi detektif, kita bukan organisme pasif dalam menyebar virus. Dengan pengetahuan, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah bahwa di hati mereka, pandemi adalah masalah informasi. Memecahkan masalah informasi dan Anda dapat mengalahkan virus. Ada perbedaan besar antara pengetahuan seseorang yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko, dan dalam mengevaluasi risiko itu yang kami pedulikan bahwa hanya apakah Anda terinfeksi, tetapi juga apakah Anda dapat melewati infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan adalah apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi di ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, maka terisolasi dan hidup atau bagi kebanyakan dari kita pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk COVID-19, pada puncaknya sekitar 21 juta manusia di Amerika Serikat juga kemungkinan besar akan menular pada satu waktu. Tanpa pembatasan probabilitas bahwa Anda berinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari tertentu adalah 21 juta dibagi 327 juta penduduk Amerika Serikat dan 6,4%. Namun misalkan Anda hanya berinteraksi dengan 10 orang per minggu, dalam situasi itu kemungkinan Anda dapat menghindari salah satu dari orang yang terinfeksi itu sekitar 50 berbanding 50. Saat pergi ke ruang publik, Anda dapat berinteraksi dengan lebih dari 100 orang per minggu. Karena kasus kemungkinan Anda untuk menghindari orang yang terinfeksi menjadi dekat ke 0. Dengan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua orang yang terinfeksi. Tidak ada pengetahuan yang membuatnya hampir pasti bahwa Anda akan melakukannya. Yang kedua, memungkinkan endgame. Sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir, dan beberapa di antaranya pasti lebih menarik dari yang lain. Endgame mana yang bisa capai sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif kita menyelesaikan pandemi masalah informasi. Jadi, mari kita lihat opsi permainan akhir kita. Tujuan akhir kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan bioskop untuk virus corona. Akibatnya, idealnya adalah untuk melakukan outsourcing pekerjaan mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi atau membunuh virus jika masuk ke dalam tubuh. Antibodi yang tepat akan mengikat dirinya ke virus corona di dalam tubuh dan membuatnya tidak aktif. Oleh karena itu tidak dapat membahayakan
mereproduksi atau menyebar ke orang lain. Sebuah benih vaksin perkembangan antibodi tersebut dalam diri seseorang. Cara lain per anak laki-laki bisa mendapatkan antibodi adalah dengan terinfeksi dan kekebalannya sendiri sistem berhasil menetralkan virus. Jadi vaksin adalah pertahanan pencegahan terhadap virus corona yang menghindari tubuh harus melawan virus corona itu sendiri dan semua kerusakan tambahan ke tubuh yang mungkin memerlukan. 6. Untuk alasan ini, memiliki vaksin akan menjadi permainan akhir yang disukai untuk COVID-19. Pada saat penulisan penelitian kesehatan yakin tetapi tidak yakin bahwa tubuh dapat menghasilkan antibodi yang dapat terus menetralisir virus. Untuk alasan yang sama, mereka tidak tahu apakah mereka dapat membuat vaksin yang aman untuk melakukan pekerjaan itu. Asumsinya adalah bahwa mereka mungkin dan itu hanya masalah waktu. Tapi mungkin juga tidak akan pernah terjadi. Dalam hal itu, pandemi bisa menjadi endemi yang menjadi endemi yang berat dan bersama kami untuk waktu yang lama dengan orang-orang yang jatuh sakit secara teratur. Interval panjang mengikat proyeksi optimis. Dalam buku ini saya akan menganggap bahwa vaksin ada di cakrawala yang edan, bahwa jika Anda memiliki tertular virus corona dan selamat, maka Anda kebal, bukan menular dan tidak lagi menjadi pembawa potensial di masa depan, di mana saya akan mengomentari apa yang mungkin terjadi jika anggapan itu ternyata palsu. Jika virus corona membuat mereka yang terinfeksi menjadi kebal, ada skenario akhir kedua untuk COVID-19. Cukup banyak orang yang menjadi kebal sehingga virus tidak lagi mampu menyebar secara tidak terkendali ke seluruh populasi. Yang pasti, kedatangan awal vaksin dapat mendahului akhir ini permainan, tapi mari kita pertimbangkan apa yang terlibat dalam permainan. Selama tahap awal pandemi hanya ada sedikit orang terinfeksi dalam populasi, tetapi untuk virus menular seperti virus, jumlah orang mulai tumbuh secara eksponensial. Itu berarti bahwa jumlah infeksi meningkat dalam senyawa. Setiap orang baru yang terinfeksi menginfeksi beberapa orang yang kemudian menginfeksi orang lain, banyak dan sebagainya. Tapi itu hanya bisa berlangsung selama itu terjangkit orang pada akhirnya, jika mereka harus bertahan hidup menjadi kebal dan tidak lagi dapat menyebarkan virus. Dengan lebih sedikit orang untuk dikunjungi, pertumbuhan fase menjadi terbalik. Ahli epidemiologi menyebut titik pembalikan itu waktu di mana populasi mencapai kekebalan kawanan. Untuk coronavirus, titik itu adalah ketika sekitar 60% dari populasi kebal. Bab 2, kesehatan sebelum kekayaan. Bagian pertama, apa yang diberitahukan epidemiologi kepada kita. Titik awalnya adalah untuk memahami bahwa pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa kami hasilkan. Secara garis besar, jika kita mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain, sehingga kami dapat membayangkan bahwa kami mendapatkan lebih dari sedikit yang lain barang yang secara luas kita sebut ekonomi. Apa yang membuat trade-off ini mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi beberapa kesehatan masyarakat. Kita kemudian dapat berpikir tentang berapa banyak kurang dari ekonomi yang kita dapatkan. Selain itu, kami juga yakin bahwa saat kami mendorong untuk setiap tambahan kesehatan, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan naik setiap kali. Jadi jika kesehatan masyarakat kita buruk, itu relatif murah, atau dalam hal
pengurangan ekonomi. Untuk mendapatkan lebih dari itu, kapan kesehatan masyarakat kita sudah berprioritaskan mendorong sistem lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak kesehatan relatif mahal dalam hal pengurangan terhadap perekonomian. Jadi kami akhirnya menyeimbangkan dan kami tidak memiliki hasil kesehatan masyarakat terbaik yang bisa dibayangkan karena terus terang kami telah memutuskan untuk tidak membayar harganya. Salah satu alasan pandemi itu brutal adalah karena ia membatasi bahwa lebih jauh lagi ada apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya kita yang langka. Kami juga bisa tidak kami juga tidak bisa mempertahankan tingkat ekonomi yang kita miliki sebelumnya tanpa penurunan kesehatan masyarakat atau sebaliknya. Itu dengan sendirinya tidak akan menimbulkan masalah untuk kemampuan kita untuk menyempurnakan. Sebaliknya, ada dua faktor yang pada dasarnya berarti bahwa kita tidak dapat lagi menyempurnakan dan sebaliknya menghadapi pilihan antara prioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan itu.